Oke, materi selanjutnya kita lanjut di video editing dasar. Jadi untuk video editing dasar itunya seharusnya sih lebih banyak materinya karena bukan saja teori dan juga ada juga prakteknya sebetulnya. Dan untuk prakteknya sebentar kita menggunakan HP saja untuk editing videonya. Aplikasinya KineMaster bisa di-download di Play Store dan App Store. Oke, kita lanjut pembahasannya. Kita yang pertama yaitu mengenal pengertian editing video, kemudian persiapan membuat membuat konten video, kemudian aplikasi editing video, komputer dan HP. Jadi nanti ada kan aplikasi editing video itu banyak sekali. Nanti saya akan tampilkan ada beberapa baik aplikasi editing video komputer atau laptop dan HP. Kemudian penggunaan aplikasi editing video KineMaster. Jadi sebentar mungkin kita praktek dan juga mungkin hanya perkenalan fitur-fiturnya saja seperti itu. Untuk editing lebih lanjut kayak ini mungkin nanti kalian bisa lihat di video YouTube itu juga sudah banyak untuk KineMaster. Oke, yang pertama mengenal editing video. Jadi ini definisinya lumayan panjang. Jadi sebetulnya kalau untuk editing video tuh jadi sebuah teknik untuk di sini kalau kalian bisa lihat proses penseleksian, menambah teks atau judul, variasi transisi, efek, menambahkan lagu, sound efek, narasi, jadi seperti itu. Kayak menambah audio, jadi seperti itu. Jadi proses editing itu sendiri tujuannya adalah untuk membuat suatu rekaman video yang tadi misalnya kita sudah rekam, namanya mentah, menjadi suatu tampilan video yang menarik dan enak untuk dinikmati. Jadi kan awalnya video itu kita ambil menggunakan HP atau kamera, kan datanya masih mentah. Nah, nanti di proses editing ini nanti kita akan seleksi mana nih video yang harus dibuang, mungkin ada gambarnya kurang bagus, diseleksi, dipotong. Mungkin kita mau nambahkan audio atau sound gitu seperti itu, atau menambahkan efek, menambahkan teks, menggabungkan dua video menjadi satu. Nanti itu di situ namanya proses editing video. Oke, selanjutnya untuk persiapan membuat video, ini ada beberapa tahapan. Jadi nanti ini sebetulnya tergantung project video yang kita buat sih sebetulnya. Kalau untuk video pendek yang tidak terlalu istilahnya tidak besar projectnya itu tidak harus semua ini ada. Ya. Jadi contohnya tahapannya itu ada namanya tahapan praproduksi. Jadi tahapan praproduksi di sini kalian menentukan topiknya atau tema dari video itu. Kemudian genre atau jenis video. Kalau topik di sini mungkin judul videonya nanti apa. Kalau genrenya ya mungkin seperti kalian kalau sudah nonton video-video atau film itu ya ada genre horor atau apa seperti itu. Komedi atau apa. Mungkin kalau untuk video yang pendek ini tidak terlalu ini. Kemudian jenis video. Ini jenis videonya untuk apa? Apakah untuk pembelajaran, apakah untuk profil mungkin profil diri atau institusi seperti itu, atau profil perusahaan. Ini harus ditentukan dulu dari awal. Jadi yang bagian penting ini kalian harus tentukan dulu topiknya. Jadi kalian seperti punya tujuan seperti itu. Kemudian sasaran penonton ini juga penting, karena nanti kan kita buat video ini kan bisa kan ada penonton itu untuk anak kecil, orang dewasa, atau orang tua. Jadi kita harus tentukan dulu. Supaya nanti videonya misalnya videonya itu untuk anak kecil. Jadi ya seperti hal-hal yang berbau porno atau apa kan itu harus tidak ada untuk anak kecil. Seperti itu. Kemudian sinopsis video ini lebih ke secara singkat videonya itu tentang apa. Jadi contohnya ada kemarin video di Poltek Sorong itu ada buat video protokol kesehatan lab, masuk lab, itu diceritakan itu videonya tentang apa. Oh video itu
dibuat untuk jadi panduan mahasiswa, panduan untuk mahasiswa bagaimana prosedur untuk memasuki lab selama pandemi COVID-19 ini. Jadi itu harus kalian tentukan dulu. Kemudian naskah atau skrip, kalau naskah atau skrip ini misalnya ada, mungkin di dalam video kalian tuh ada istilahnya apa ya, orang bicara seperti itu, dialog. Nah ini kalian harus perlu susun lagi, dialognya seperti apa. Kemudian storyboard, kalau namanya storyboard itu, saya akan cari. Kalau storyboard itu seperti ini. Jadi di dalam storyboard itu ada seperti apa ya? Sebetulnya ini perancangan ya. Jadi perancangan nanti mode apa istilahnya? Pengambilan gambar kalian bagaimana? Contohnya di sini, ini ada namanya storyboard. Storyboard ya, rencana storyboard. Nanti gambarnya contohnya di sini, ini dia nanti ada dia contohnya gambar ini dia ambil shoot video minum. Orang minum. Jadi nanti di saat kalian pengambilan gambar video, nanti pasti ini harus masuk story. Nanti di sini juga di storyboard itu biasanya ada keterangan, itu keterangan orangnya lagi melakukan apa, kegiatan apa. Contohnya di sini, ini storyboard contohnya, video menyeruput kopi atau meminum kopi. Ya, jadi nanti saat kalian mengambil video, nanti pastikan juga storyboard ini masuk. Jadi orang kayak minum kopi. Kemudian shoot keduanya, orang ini laki-laki sedang membuka Instant Story. Terus seperti itu. Kalian lihat minum kopi sambil buka Instant Story. Jadi storyboard ini sebetulnya juga penting karena nanti saat kalian pengambilan gambar, kalian tahu nanti gambar video mana saja yang harus saya dapatkan, ambil. Seperti itu. Oke, kita lanjut penentuan lokasi. Misalnya kalian syutingnya di mana, mungkin ambil ini penting juga lokasi. Kalau di dalam rumah ya mungkin enak. Misalnya kalian mau ambil lokasinya di sebuah lapangan, mungkin di Bandara Deo, di situ dia punya apa? Kan ini harus ditentukan juga. Apakah di sana hujan atau tidak, mendung atau tidak, ini harus ditentukan juga. Kemudian aktris dan kru. Kalau aktris ini ya aktornya yang nanti di dalam video tersebut jadi aktrisnya. Kalau kru ya mungkin kru yang videografernya siapa, editingnya siapa, penulis skripnya siapa, itu seperti itu. Kemudian penentuan alat rekam. Nah, nanti kalian tentukan juga nanti yang kami gunakan untuk merekam video yang digunakan apa? Apakah kamera DSLR yang sekarang atau mirrorless atau HP? Ya, itu nanti kalian harus tentukan juga. Dan mungkin kalau HP sekarang juga ini kan kalau videonya juga sudah lumayan bagus, jernih, itu bisa digunakan juga HP. Kemudian peralatan tambahan lainnya yaitu mungkin tripod supaya nanti saat pengambilan gambar itu tidak terlalu goyang atau gimbal. Kemudian lighting juga, pencahayaan seperti itu. Namun semua ini tidak harus wajib ada sih. Mungkin yang paling wajib itu tentang kalian menentukan tema, kemudian sinopsisnya gimana, kemudian skrip, karena ini skrip penting karena ada dialog di situ. Kalau saya sih bagusnya juga ada storyboard karena dari storyboard ini kalian tahu gambar mana yang nanti saya akan ambil. Jadi panduan buat kalian seperti itu. Itu tahapan praproduksi, namanya perencanaan. Kemudian selanjutnya namanya tahap tahap praproduksi. Selanjutnya tahap produksi. Jadi tahap produksi di sini apa? Tahap produksi ini sudah kita langsung pergi misalnya pertama temanya tadi yang saya sudah sampaikan contohnya contohnya video ini tadi bisa lihat videonya dulu. Ini protokol kesehatan lab Poltekkes Sorong. Ini misalnya yang kemarin. Oh ini temanya tentang ini. Kemudian sasaran penontonnya siapa ya? Mahasiswa. Untuk mahasiswa. Kemudian sinopsisnya nanti ada. Kemudian naskah skripnya ada. Karena saya akan contohkan di sini. Videonya di sini itu.
Akan coba share videonya di sini. Ini kemarin diedit. Nah, ini ada Pengembangan orang keterampilan kayak bicara, mahasiswa. kalau kalian dengar. Kalau kalian dengar tadi tuh ada orang bicara, jadi namanya dubbing. Jadi suara kayak kita rekam sendiri, kemudian kita masukkan di proses editing untuk ditambahkan suara videonya. Ini namanya Di masa dubbing. pandemi COVID-19, Kalau dialog nanti ya mungkin langsung direkam di sini. Jadi antara dua orang itu akan berdialog. Itu nanti beda lagi. Jadi, dan ini kalau dubbing skripnya harus memang diatur. Kalian atur nanti saat dubbing ini harus bicara apa dari awal pembukaan sampai akhir video. Karena seperti itu ya. Kemudian saya juga biasanya menggunakan storyboard ya. Contoh video tadi lagi. Oke, contoh video tadi lagi ini shoot-shootnya. Nah, pertama saya shoot kan ada mahasiswa, ini contohnya mahasiswa, dia sebelum praktek itu harus mengisi self assessment dulu online. Nah, jadi saya di storyboard saya gambar orang, kalau tidak teks saja tulisannya, nggak usah gambar, tidak jadi masalah. Jadi teks itu saya tulis di Microsoft Word, bisa kalian tulis. Misalnya video pertama itu mahasiswa mengisi instrumen. Nah, langsung saya pikirkan, oh pengambilan gambarnya bagaimana. Jadi pengambilan gambarnya mahasiswa sedang mengisi. Kemudian video keduanya seperti ini. Ini saya gabung dua video. Ini mengisi koordinasi ya, kayak online juga. Di sini kemudian mahasiswa memasukkan tasnya di dalam loker, kemudian menggunakan ini. Ini saya sudah tulis dulu di kertas, jadi saat pengambilan gambar saya sudah tahu apa yang harus saya ambil gambarnya nanti. Oke, kita lanjut. Oke, atur pengambilan suara, ini suara juga kalian bisa ambil dari, jadi tahap pengambilan gambar dengan suara ini bisa bersamaan ya, atau nanti pisah. Kalau pisah tuh biasanya dubbing, karena nanti kita syuting dulu baru ambil suara, kemudian nanti digabungkan dalam proses editing. Kemudian post produksi, ini post produksi sudah proses editing gunakan software editing video. Nah, ini sudah kalian proses edit, misalnya ada gambarnya yang salah, mungkin kurang enak dilihat, dipotong, dibuang, kemudian menggabungkan dua video, menambahkan suara, menambahkan teks, seperti itu semuanya di proses editing video. Kemudian terakhir namanya distribusi, atau nanti video ini kita share di mana sih, apakah nanti dalam bentuk jadi kaset atau CD atau DVD, atau nanti buat di Facebook saja, di IG saja, atau di YouTube. Itu nanti di proses distribusinya. Itu tergantung dari kalian. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan dari tahap, mungkin dari awal untuk persiapannya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Kalau kalian merekam gambar menggunakan HP, ini ada beberapa teknik dari, istilahnya dari ini ya, yang sudah master biasanya saya cari-cari. Pertama, kalau kalian mau merekam menggunakan HP, pastikan posisinya vertikal. Jadi jangan kayak ini, jangan seperti ini. Jadi modelnya begini, namanya landscape, kalau kalian sudah tahu. Supaya nanti saat editing itu kayak di sebelah kiri kanannya itu tidak kosong gitu. Ya, jadi pastikan kalau rekam video begini. Kecuali kalau kalian rekam untuk Instagram ya, biasanya kalau videonya itu tidak harus melebar. Jadi kalau untuk video yang ini posisikannya seperti ini. Landscape. Kemudian silakan gunakan tripod agar stabil ya. Kalau ini.
Kemudian ini kunci fokus manual, jadi fokusnya itu bisa kita atur secara manual. Jangan menggunakan digital zoom. Kalau HP yang zoomnya saat kita zoom itu pecah gambar, jangan gunakan. Jadi solusinya kalian dekati saja objeknya. Saat mungkin kalau mau ambil orang terlalu jauh, kalian zoom gambarnya pecah, ya dekati saja seperti itu. Kecuali kalau HP-nya itu sudah digital zoom-nya itu sudah bagus. Perhatikan sumber pencahayaan untuk video. Jadi saat merekam jangan sampai misalnya kalian mau rekam diri kalian sendiri, mungkin buat profil diri, pastikan muka kalian jangan sampai kayak backlight ya. Jadi di depannya gelap, di belakangnya yang terang. Jadi muka kalian tidak kelihatan. Agar kualitas audio lebih baik, silahkan gunakan mikrofon eksternal. Jadi kayak mic eksternal tambahan gitu saja. Oke, selanjutnya untuk aplikasi editing video ini ada beberapa. Jadi yang pertama untuk komputer, ini ada Adobe Premiere, Filmora, ini ada beberapa. Kalau di Poltekkes Sorong ini kita itu menggunakan yang satu Adobe Premiere, kemudian Filmora, kemudian sama Camtasia. Kalau Camtasia ini bagusnya untuk pembelajaran. Apakah Ibu Vera mengajar di kalian juga? Ibu Vera? Semester ini tidak, Bapak. Tidak, Bapak, di semester kali ini, Bapak. Oh iya, kalau kalian lihat Ibu Vera kalau buat video itu pasti dia menggunakan ini aplikasi Camtasia. Kayak materi pembelajaran itu Ibu Vera biasanya buat video, nanti dia rekam dirinya sendiri dan editnya dia pakai Camtasia. Ini untuk PC ya. Dan masih banyak lagi, dan ini ada yang berbayar. Ini sebenarnya berbayar semua sih, kecuali yang ini DaVinci. Cuman kalau saat diinstal di komputer itu juga harus diperhatikan spek komputer kita, karena tidak bisa sembarang install sih. Sebenarnya bisa diinstal ya, cuma nanti saat digunakan ya mungkin nanti kayak hang, lambat seperti itu. Kemudian untuk HP, aplikasi editing video ini ada beberapa. Kalau Filmora ini dia juga ada versi HP-nya, ini Filmora Go, Adobe Premiere juga ada, namanya Clip. Ini gratis Adobe Premiere Clip. Video Show, Power Director, KineMaster juga. KineMaster ini ada versi gratis dan bayar. Kalau gratis itu biasanya ada tulisan KineMaster-nya di video. Itu namanya watermark. Ya. Nanti kita akan praktek ini. Saya coba gabung di HP lagi untuk praktek KineMaster-nya. Lagi. Ini ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Oke, langsung kita praktek saja. Jadi mungkin kalian lihat saja dulu, saya praktekkan, nanti videonya saya share dengan video yang tadi, yang cloud storage. Oke, ini sudah tampil. Kalau yang belum install nanti bisa install. Ini KineMaster. Oke, ini kalau dipakai harus landscape begini, tidak bisa ini. Ini masih loading. Oke, ini kalian bisa download dan nanti setelah di-download dibuka. Jadi ini tampilan awalnya. Saya share lagi. Nah, ini tampilan awalnya. Kalau di bagian sebelah kiri ini kayaknya link kayak kursor lagu ya, yang di sini yang pojok yang sebelah kiri ini link TikTok
Facebooknya KineMaster, sebelahnya link YouTube-nya KineMaster. Itu kalau diklik pasti. Untuk pertama, setelah itu kalian untuk membuat project ya, namanya project. Jadi saya umpamakan misalnya kita sudah selesai syuting lah, mengambil gambar, seperti itu kita sudah selesai, saatnya proses editing video. Jadi kalian klik saja yang di tengah tanda plus itu. Ini agak lama. Nah, kemudian nanti kalian akan disajikan tampilan untuk memilih aspek rasio. Jadi sebelum kalian proses editing juga kalian harus menentukan juga. Ini ada pilihannya kalau di KineMaster kalian bisa lihat. Di sini ada untuk story ya 9:16. Kemudian untuk postingan di Instagram, story Instagram atau postingan Instagram itu 1:1. Kemudian ini ada banyak. Kalau 16:9 ini yang sering digunakan untuk TV atau di YouTube itu sering digunakan. Jadi silakan gunakan yang 16:9 saja, kita praktek. Sudah, diklik. Oke, ini sudah tampilan. Selanjutnya kita memilih file video yang kita misalnya sudah rekam, ya sudah rekam. Jadi editing video bisa gambar, bisa video. Dari ini dari kalian saja. Misalnya di sini saya sudah siapkan video. Kemudian kemudian kita pilih yang di pojok kanan atas itu ada kayak ini. Ya. Kita pilih yang video yang di bawah. Oke. Ini saya sudah download gambar, namanya footage ya. Jadi nanti di sini saya akan simulasikan, saya akan membuat video aktivitas di bandara. Ini ada beberapa video, saya akan coba buat. Saya pilih satu, di videonya ditekan saja, nanti sudah muncul satu. Seperti ini sudah masuk. Ini pesawatnya terbang. Kemudian kita edit ini dulu. Nah, kalau sudah masuk video begini, kita sudah bisa edit. Kita tekan saja di sini. Nah, ini untuk editnya. Jadi di sini ada fitur gunting itu untuk potong. Kemudian suara sini untuk menghilangkan suara. Nah, ini. Nah, misalnya kita mau menambahkan audio, sini klik audio, pojok kanan ini. Kita pilih musik. Jadi untuk musiknya bisa kalian ambil dari musik yang sudah tersedia di HP kalian atau dari aplikasi KineMaster-nya. Saya akan menggunakan musik. Musik yang ini saja. Ini sini kalian tidak bisa dengar ya. Soalnya. Saya tekan musiknya. Klik. Saya tekan. Nah, ini sudah musik masuk satu. Jadi ini nanti saya gunakan untuk background musik. Kemudian selanjutnya saya mau potong videonya sedikit nih, ini karena ini nanti saya bikin sebagai pembuka, video pembuka. Saya akan potong, diklik videonya yang di timeline. Ini namanya timeline ya, di sini diklik. Nanti kalau sudah warna kuning gini kalian geser saja ke kiri, itu berarti dia akan memotong ke kiri. Oke, saya sekian. Kemudian saya akan menambahkan video lagi. Ini namanya media, pilih media lagi. Kemudian download. Nah, ini saya mau masuk ke orang, ini ada video satu yang orang kayak jalan gini aja. Oke. Saya kasih pendekan lagi. Sampai di sini. Udah. Saya masukkan video lagi. Ini.
Oke, sudah. Kita coba putar. Mungkin untuk musiknya kalian tidak bisa dengar ya. Ini sudah. Kemudian saya tambahkan lagi aktivitas bandaranya, yaitu pengecekan tiket atau ini boarding, ya check-in ya. Misalnya seperti ini. Saya tambahkan lagi. Oke, saya tambah lagi video. Tambah satu lagi video. Ya, kita tambah satu video lagi. Pesawatnya mulai terbang. Ini. Oke, ini sudah kita, jadi ini proses editing namanya, kita sudah menggabungkan beberapa video. Ya, sudah kita potong tadi seperti itu. Ini kita play. Oke. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita mungkin mau nambah teks pembuka. Sini lapisan, kemudian teks. Kita tulis saja di sini. Misalnya benar ini, iPod. Si besar, di drag aja. Oke, kita coba play. Kita ada tulisan, ya. Kita belajar yang ini saja, yang dasar-dasar. Kemudian nanti kalian lihat di sini antara video ada tanda plus, ini untuk transisinya. Transisi perpindahan antar video. Jadi kalian klik tanda plusnya di sini. Nah, ini ada jenis transisinya. Kalian bisa pilih nanti. Nanti kalau kita lihat hasilnya, saya sudah pilih. Lagi transisi. Oh ya. Nah, ini ada tandanya, sudah ada transisi. Itu kayak begitu. Nah, itu ada transisinya. Transisi sudah tersedia di sini, ada beberapa. Kalian bisa, dan juga bisa dibeli kalau misalnya ada mau transisi yang lain lagi. Oke, untuk KineMaster ada pertanyaan? Kan kalau yang di pojok kiri ini yang kayak ada tanda ini ada untuk menghilangkan tampilan apa videonya yang di atas. Kalau ini berpindah ya, berpindah ke ini. Kalau ini untuk screenshot seperti itu. Oke, kalau misalnya kita sudah selesai edit, oh ya, satu lagi fitur di sini ada namanya di bagian lapisan ini ada efek. Nanti kalian bisa lihat tulis tangan, stiker, seperti apapun efek, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang tadi kita sudah bahas yaitu
produksi sudah, post produksi kita sudah editing, kita share atau distribusi. Nah, ini di KineMaster caranya ada tanda ini di pojok kanan atas, diklik. Nah, ini ada pertama resolusinya. Kalau resolusi yang 180 ini nah Full HD, jadi kualitasnya itu sangat bagus. Kemudian SD 720 dan SD 540. Kalau laju bingkainya ini kalian bisa pilih yang 30 atau 25. Mungkin yang biasanya yang defaultnya atau sudah ini itu yang 30. Kemudian klik ekspor. Kita lewati saja. Ini karena gratis, jadi nanti ada tampilan ini untuk langganan premium KineMaster. Kita lewati. Ini lagi proses ekspor video yang tadi kita sudah edit. Ini kecepatannya tergantung besar project video yang kita buat. Oke, sudah jadi. Nah, nanti di pojok kanan ini ada share. Share ini untuk kalian mau share di mana, di YouTube, Facebook, Instagram, cerita Instagram, di stories, bebas dari kalian. Jadi kalau YouTube ya YouTube, diklik YouTube seperti itu. Back saja, di sini ada play. Kita putar yang tadi, video yang sudah kita edit. Ini pilih pemutar videonya dulu. Nah, di sepojok kanannya ini adalah hapus videonya. Misalnya kita sudah tidak perlu ya, bisa dihapus. Kita cek di galeri video. Ya, sudah kita edit tadi. Hmm. Simpan di sini. Oh, ini dia tag berjudul. Ini durasinya 24 Oke. Ini tuh tutorial dasar KineMaster. Untuk tutorial lanjutnya itu kalian bisa lihat di YouTube, itu sudah banyak sekali untuk tutorial KineMaster, mungkin efek-efeknya atau apa. Mungkin ada pertanyaan dari materi tadi, editing video. Silakan. Ya, kemarin kalau masih ada waktu itu saya mau sebetulnya tugas kelompok buat video saja. Mungkin apa video tutorial saat pembelajaran atau apa seperti itu. Silahkan. Kan kalau ada pertanyaan.
Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini pertemuannya. Materinya sudah habis. Sudah habis ya materi saya? Atau masih ada? Iya, Bapak, sudah habis. Oke, sudah habis. Jadi nanti silakan untuk UAS dipelajari untuk cloud storage kemarin, kemudian video editing, silakan dipelajari saja teori-teorinya, juga aplikasinya sih. Mungkin nanti ada gambar KineMaster, ini fiturnya untuk apa, seperti itu. Ini pelajari saja. Untuk videonya nanti, ini saya sudah record, saya akan share linknya. Jadi mungkin sebentar agak sore atau seperti itu. Oke, terakhir ada pertanyaan? Oke, misalnya tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah selama 1 semester ini sudah hadir di pertemuan mata kuliah dasar komputer atau komputer dasar. Semoga nanti saat UAS bagus semua nilainya, semua mata pelajaran lah. Dan juga mungkin bisa mudah-mudahan lebih cepat ketemunya di kampus ya. Kalau di kampus lebih enak prakteknya langsung di ini juga. Oke, ada pertanyaan terakhir? Bapak, kita belum terima modul PowerPoint, Bapak, yang dari Bapak punya. PowerPoint saya kira Ibu Heri yang ngajar, bukan Ibu Eri ya? Ibu. Coba saya lihat dulu. Saya lihat, karena saya tahunya kemarin, saya lihat dulu lah ininya, materinya. Apa RPS-nya? RPS-nya oh iya ya, saya betul. Oke, nanti saya share PowerPoint-nya. Oh ini saya sudah, oke nanti saya share di ini aja di Zoom ini, langsung kalian download materinya. Modul PPT. Oke, itu saya sudah di chat, nanti bisa di-download dan dipraktekkan juga. Ya, modul PowerPoint-nya juga saya baru dapat sih, sebenarnya dari ini. Oke, sudah ya? Sudah. Immanuel ada di Immanuel. Immanuel, saya mengajar jadi. Oke, kalau begitu mungkin cukup sekian pertemuannya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila selama pembahasan materi ada yang kurang atau seperti itu, kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak.